Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kami Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Arwani Marhum. Yang kami hormati hadirin hadirat media virtual yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua berupa nikmat sehat, kecukupan rezeki, hingga kesenggangan waktu sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan malam ini. Selain untuk bersilaturahmi, kita juga akan sama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 25-26, serta kajian surah Al-Baqarah ayat 27. Dan semoga dapat menambah ilmu untuk kita semua. Shalawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarga, sahabat, dan umat sampai di akhir zaman. Sebelum kita mulai taklim pada malam ini, marilah kita buka dan membaca surat Al-Fatihah. Semoga menambah keberkahan dan keridhaan Allah dalam acara pengajian malam ini. Ala hadirin niyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 25 sampai 26 yang akan dibacakan oleh Bunda Haja Ibu Fatimah. Untuk waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha
walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita sama-sama telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah yang berbahagia, tibalah saatnya ke acara inti kita, yaitu kajian tajwid dan tahsin yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Arwani Marhum. Kepada beliau, silakan. Terima kasih Ibu Ina atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi unzila alaihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan selalu mengangkat derajat suatu kaum karena penghormatannya terhadap Al-Quran, dan sesungguhnya Allah juga akan menjatuhkan
dan merendahkan derajat suatu kaum sebab melecehkan Al-Quran. Hadis ini mengingatkan kita semua bahwa Al-Quran itu tergantung bagaimana kitanya. Kita mampu memuliakannya, dapat kemuliaan dari Allah. Kita menghinakannya, kita akan dihinakan oleh Allah. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup agar dunia dan akhirat kita selamat, itu akan kita dapatkan. Sebaliknya kalau kita menjauh dari Al-Quran, lebih memilih produk undang-undang manusia tanpa merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi, maka kita akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi produk manusia, kebijakan-kebijakan manusia, kalau itu bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi dan diperuntukkan bagi kesejahteraan dan keadilan, silakan kita ikuti. Tapi kalau ternyata produk itu membuat kita menjauh dari Allah, kebijakan-kebijakan itu membuat kita menjauh dari Allah, kita pun berhak untuk tidak mengikutinya tanpa harus melakukan perlawanan secara fisik pada pembuat kebijakan itu. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini suasana terasa begitu syahdu. Alhamdulillah malam hari ini nampak cahaya-cahaya Al-Quran memancar dari wajah Bapak Ibu semua. Amin. Pada malam hari ini saya merasakan Bapak Ibu dalam keadaan tenang dan damai. Pada malam hari ini saya bisa melihat Bapak Ibu begitu nikmat mengikuti kajian Al-Quranul Karim. Semoga bertambah juga kenikmatan Bapak Ibu dalam hidup ini. Amin. Hidup ini memang harus kita nikmati. Jangan kita bikin hidup ini terasa sulit. Jangan bikin hidup ini terasa pengap. Jangan bikin hidup ini terasa sangkan. Bikin ini terasa nikmat. Di antara caranya, ikut kajian, karenanya itu akan membuat hati kita terasa damai. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking damainya, kadang sampai tertidur pulas juga nggak berasa, saking damainya. Itulah keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Tapi saya lihat tidur ini semua matanya tegar, seakan-akan menanti apa sih yang mau dibahas pada malam hari ini. Ini Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, surah Al-Baqarah ayat 20 menjadi bagian kita. Sebelum saya lanjut, saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada qari'ah yang telah membacakan ayat Al-Quran, kepada pembawa acara dengan penampilan yang keren, kepada segenap pengurus Majelis Tadarus Al-Quran, mobil khusus Ibu Insinyur Hajah Nursiah, sarjana ekonomi, banyak lagi gelar di belakangnya, kata orang Betawi bererot.
Dan semua yang hadir pada malam hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Kita akan terlebih dahulu bedah tajwid pada ayat 27. Dan saya memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk langsung bertanya. Kalau ada penjelasan yang dirasa belum difaham, silakan langsung bertanya berkaitan dengan tajwid terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Ayat ini tentu punya korelasi dengan ayat bahwa dengan sebab perumpamaan yang Allah berikan, sebagian yang beriman kepada Allah tahu bahwa itu sesuatu yang benar, sehingga bertambah keimanan mereka, dan Allah berikan petunjuk kepada mereka. Sebagian ada yang justru mengingkari perumpamaan tersebut. Yang mereka tersesat. Dan mereka yang tersesat itu tidak lain tidak bukan adalah al-fasiqin, orang-orang yang fasik. Siapakah orang fasik yang sesat itu? Nah, jawabannya ada pada ayat 27. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang fasik yang tersesat atau yang disesatkan oleh Allah akibat perbuatan mereka yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu adalah yang kuduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Alladzina, alladzi alif lam syamsiyah, dal berbaris kasro maklum bertemu dengan ya, ini maklum ya, tabi'i. Yang kuduna nun mati bertemu qaf, ikhfa ab'ad, kuduna tabi'i ahdallah, lafzul jalal dibaca tafkhim, min ba'di mitsaqih, nun mati bertemu ba, disebut dengan iklab, suara nun matinya berubah jadi mim yang dibaca dengan samar 2 harokat. Mitsaqi matabi'i ta matabi'i ki, ini hak berbaris kasro tegak, jika diwasolkan panjang 2 harokat mad silah qasirah namanya. Namun jika diwakafkan karena ada tanda shad lam, maka bacanya mitsaqih, jangan mitsaqihi. Saya masih mendengar ada yang baca mitsaqihi, kalau wakaf pun tetap mitsaqihi. Seharusnya antara wakaf dan wasol dibedakan. Kalau wasol mitsaqihi, hi-nya panjang 2 harokat mad silah qasirah. Namun jika wakaf, haknya dibaca sukun. Haknya dibaca sukun. Wa yaqta'una, qalqalah sugro pada qaf yang berbaris sukun. Wa yaqo, pantulkan seperti itu. Wa yaqo, boleh bunyinya wa yaqo, boleh bunyinya wa yaqo. Ya. Boleh bunyinya wa yaqo karena mengikuti baris sebelumnya, atau karena membacanya seakan-akan berbaris fathah. Boleh juga kita membacanya antara bunyi fathah dan kasroh, berarti wa yaq, ya. Karena memang cara memantulkan bunyi huruf qalqalah itu ada 3 cara. Silakan kita pilih mana yang paling mudah. Kemudian wa yaqta'una ma amarallahu bih. Ma madja izmun fasil, amarallahu bih. Kalau qaf jadinya bih. Jika wasol bihi ayyu sholat, jadi mad silah tawilah. Ada juga yang menyebutnya dengan mad jaiz munfasil, karena memang ketentuannya sama.
Ayu sholat nun mati bertemu ya, ini idgham biguna. Boleh juga kita memasukkannya ke dalam kelompok idgham naqis. Boleh ya. Sebab memang idgham biguna maupun idgham bilaguna ada yang masuk kelompok idgham naqis, ada yang masuk kelompok idgham kamil. Ayu sholat panjang 2 harokat maklum. Wa yufsiduna fil ard, sekedar mengingatkan kita semua, kadang fa sukun nggak terasa dipantulkan bunyinya. Wa yufsiduna fil, lam sukun juga kadang tidak terasa dikolkolahkan. Itu bacaan yang salah. Oleh fa sukun dan lam sukun dipantulkan. Wa yufsiduna fil ard. Hati-hati, itu bukan huruf qalqalah, maka tidak boleh dipantulkan. Itu nggak berasa tuh ketika memantulkan, ya nggak berasa. Wa yufsiduna fil ard, itu bacaan yang salah. Yang betul wa yufsiduna fil ard. Nah, ini juga perlu saya sampaikan. Berwakaf pada kata al-ard yang artinya bumi. Terkadang Bapak Ibu encang-cingnya babe, terkadang masih ada yang membacanya hanya ro yang dibaca. Wa yufsiduna fil ar, bunyinya hilang, tidak dibaca. Ini berarti salah jali. Ini berarti kategorinya salah nyata, salah yang berat, salah yang besar. Maka jangan sampai kita wakaf tapi suara do-nya hilang. Fil ar. Kedengaran nggak huruf do-nya? Kedengaran. Ini urusan praktek nih. Fil ar. Enggak kedengaran, do-nya enggak ada. Padahal tulisannya ada, berarti menghilangkan satu huruf. Ini kesalahan yang disebut dengan al-lahnul jali. Lahnul jali. Atau orang Betawi nyebutnya kesalahan al-fatalu. Ya, kesalahan al-fatalu. Al-fatalu itu artinya apa? Fatal, kesalahan fatal. Ya, kesalahan fatal, bahasa Arab jadi-jadiannya al-lahnu al-fatalu. Ini di kamus nggak ada ya al-fatalu, jadi jangan Bapak Ibu cari-cari ya al-fatalu apa artinya. Ya itu sih bahasa Arab jadi-jadian. Ya. Itu kesalahan yang fatal. Jadi nggak boleh kita berhenti pada al-ard tapi dotnya hilang. Ya, wa yufsiduna fil ard. Coba sama-sama 1, 2. Wa yufsiduna fil ard. Yang betul gini. Bisa lihat ke saya. Wa yufsiduna fil ard. Yufsiduna fil ard. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau dapat giliran baca itu. Wa yufsiduna fil ard. Dotnya jangan sampai Jadi kesalahan berhenti pada kata al-ard itu dibaca hanya ro fil ard, itu salah. Atau dotnya dibaca tapi ada pantulan. Wa yufsiduna fil ard. Itu juga salah. Yang betul hanya satu fil ard. Nah, bukan kolkolah Pak ya? Iya, jangan sampai terjadi kolkolah, jangan. Jadi dotnya harus dibaca tapi tanpa kolkolah. Betul, Di Lukman. Jadi tanpa kolkolah. Maka tolong Bu Ipe jangan sampai dipantulin lagi ya bacanya ya. Tabe. Iya, Datu.
Pokoknya ya jangan sampai dotnya hilang dalam bacaan. Jangan tuh Bu Dewi Lastri. Tapi untuk ard begitu Siti Waidah. Ya. Oke. Saya lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Silakan berkaitan dengan tajwid. Saya lanjut. Tad, Ya, silakan. Ada yang bertanya? kan kalau misalnya donnya dipathatain, dibaca doanya apa enggak, Tad? Hah? Donya pathatain misalnya. Dibaca enggak, Tad? Dotnya fathatain. Ya, kalau lanjut. Oh, itu kan dotnya bukan fathatain, dotnya kan kasroh. Kalau misalnya, Tad, Seandainya. berhentinya gitu dibaca enggak, Tad? Berarti dihilangkan di ardin berarti. Bisa baca dengan suara kasrotain. Maunya tanwinnya apa? Fathatain, kasrotain, apa domatain? Misalnya pasatain gitu, Tad. Dibaca enggak? Misalnya fathatain. Do gitu maksudnya. Ya, misalnya berbasis fathatain, Ya. maka ketika wakaf jadi mad iwad, dan kalau diwasolkan dia bisa berbunyi fathatain kalau bertemu dengan huruf izhar. Ada alif lagi gitu, Tad. Iya, jadi dibaca tanwinnya tuh dibaca, fathatainnya tuh dibaca, tetapi dengan syarat bertemunya dengan huruf-huruf izhar, baru ada bunyi fathatain. Ardon bunyi tanwinnya bunyi fathatainnya karena bertemu huruf izhar. Tapi kalau bertemu dengan huruf ikhfa, bunyi fathatainnya bukan ard. Kalau bertemu huruf idgham, ardai, ardom, ardau. Kalau bertemu dengan huruf iklab, ardom. Ah, gitu. Jadi bunyi fathatain itu bisa tetap ada bunyi an kalau bertemu dengan huruf-huruf idgham dan dibaca wasol. Begitu Pak Wahid. Ustaz, saya boleh tanya satu, Ustaz? Silakan. Begini, Pak Ustaz. Saya memahaminya bahwa tajwid itu salah satu ruang lingkupnya adalah merupakan bagian dari hukum membaca ya Pak Ustaz ya. Oke ya. Pada bacaan-bacaan yang berkaitan dengan al-samsiyah, nah sementara ada lam jalalah Pak Ustaz. Kita pahami sebenarnya kalau kita melihat dari aturan-aturan hurufnya, dia termasuk bagian dari al-samsiyah ya. Tetapi kenapa pada lam jalalah tidak diberlakukan al-samsiyah? Sementara tajwid itu tadi salah satu bagiannya adalah merupakan bagian hukum membaca begitu, Pak. Ini bagaimana, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Maka untuk menjawabnya saya kudu pakai kacamata dulu sebentar. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Irman. Luar biasa. Ini. Karena informasi Pak Irman ini kemarin ikut lomba cerdas cermat dalam rangka peringatan Muharram di LBIQ dan beliau menjadi jubirnya, juru bicaranya. Alhamdulillah mendapatkan juara. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan berkualitas. Sama Bu Soraya itu, Pak. Ya betul, Bu Soraya dan satu lagi temannya saya lupa tuh. Siapa namanya? Bertanya. Bu Umi. Ya. Jadi begini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alif lam itu atau al-ta'rif terbagi dua, ada syamsiyah, ada qamariyah. Ini pun nyebutnya biar benar. Jadi kalau Bapak Ibu nyebutnya al, maka belakangnya jangan syamsiyah, tetapi syamsi dan qamari. Tapi kalau Bapak Ibu nyebutnya alif lam, maka belakangnya syamsiyah atau qamariyah. Jadi dalam aturan bahasa Arab, kalau kita menyebutnya al, belakangnya syamsi atau qamari. Kalau kita menyebutnya alif lam, belakangnya syamsiyah atau qamariyah. Kalau kita menyebutnya idgham, syamsi, jangan syamsiyah. Izhar, qamari, jangan qamariyah. Ini dari segi penyebutan dulu. Nah, yang kedua, menjawab pertanyaan
Pak Irman, Ketua Kelas Tartil 1, Tartil 2. Kenapa pada lafaz Allah tidak masuk syamsiah, tidak masuk qamariyah? Saya pernah sampaikan kepada kita semua bahwa alif lam syamsiah maupun alif lam qamariyah itu berlaku buat makhluk. Itu berlaku buat makhluk, buat selain Allah. Lafaz isim yang bisa kemasukan al-qamari maupun al-syamsi itu kalau berlaku pada selain lafaz Allah. Untuk lafaz Allah, khusus lafaz Allah, lamnya disebut dengan lam jalalah. Jadi punya nama sendiri. Ya, jadi punya nama sendiri. Jadi nama Tuhan kita Allah itu punya nama khusus untuk lamnya, tidak masuk qamariyah, tidak masuk syamsiah. Tetapi namanya adalah lam jalalah. Lam jalalah. Ya, lam jalalah. Begitu Pak Irman. Ya, begitu. Ya. Kalau Baik. zatnya Allah, kalau buat zatnya Allah, nama Tuhan kita yaitu Allah tidak berlaku syamsiah dan qamariyah. Kenapa? Untuk membedakan mana Allah sebagai khalik dan mana makhluk. Kalau untuk makhluk pakai alif lam qamariyah, pakai alif lam syamsiyah. Untuk zatnya Allah, untuk nama Allah, Tuhan kita berlakunya lam jalalah. Terima kasih atas pertanyaan daripada Pak Irman. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Saya lanjut sedikit lagi. Ulaika humul khasirun. Ulaika Bapak Ibu coba perhatikan. Sesudah alif ada wawu. Masih ingat nggak itu wawu apa? Top. Top, Ustaz. Ada yang nyebut Waw zaidah. Iya dah. Ziyadah atau zaidah. Oh, iya dah. bukan kalau wawu dalam tinjau. Ya. Jadi wawu di situ bukan wawu mat, bukan wawu full mat. Maka fungsi memanjangkan u. Kenapa? Karena bukan wawu harful mat. Jadi kalau ada yang bertanya, kok ini panjang? Sesudahnya wawu. U-nya tidak panjang meskipun sesudahnya ada wawu. Kenapa? Karena bukan wawu harful mat, tetapi wawu ziyadah atau wawu rasam uthman. Zaidah boleh. Tambahan. Ya, sebagai tambahan. Ada tandanya, Pak. Tapi persyaratan rasam uthmani. Gitu. Laika mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Karena ada hamzah bertemu dengan mad tabi'i sebelumnya dalam satu kata. Humul khasirun. Asalnya ini hum al khasirun. Nah, ini ada pelajaran namanya takhallus. Asalnya tuh hum. Kalau kita belajar ilmu sorof ya, huwa, huma, hum. Mimnya hidup apa mati? Mati. Huma, hum. Mimnya Mati. Ya. Yang jadi asalnya kata humul khasirun itu humnya mati, mimnya. Hum khasirun. Namun terhubung bertemu dengan alif lam qamariyah, maka diberi baris dhammah. Maka bacanya humul. Ini apa dalam ilmu tajwid?
Bitahrik. Bitahrik Ustaz, bitahrik doma. Tahrik. Bil harokat ya. Halus bil harokat. Tahrik atau bil harokat Atau sama. harokah ya. Tahrik. Karena asalnya mim itu mati. Mati. Dari mana? Lihat ilmu sorof. Huwa, huma, hum isim domir. Hum, mimnya sukun. Bertemu dengan alif lam, berarti mim mati, alif mati, lam mati. Kalau mati semuanya susah, ribet bacanya. Maka solusinya berilah baris pada mim sukun itu baris dhammah. Selesaikan permasalahannya yang tadinya susah ngebacanya jadi gampang. Humul khasirun. Itu namanya takhallus bit tahrik. Pintar. Al khasirun alif lamnya qamariyah, kha-nya panjang 2 harokat, sirun mad arid lis sukun. Nunnya dibaca apa nunnya? Mutlak. Ya, nunnya dibaca kelas yang mutlak. Ya, mut khasirun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum saya lanjut, silakan kalau ada ingin bertanya. Kalau saya mampu menjawabnya, saya akan jawab langsung. Kalau tidak, PR. Itu Ustadz mau nanya, kalau fil ard itu arid li sukun ya Ustadz? Kenapa? Kalau fil ard Kenapa fil ard? hukumnya, hukum tajwidnya apa? Sukun arido. Ya, itu sukunnya berarti sukun aridah. Boleh juga nyebutnya arid lis sukun. Sukun yang muncul karena wakofnya bacaan. Tapi jangan pakai mad ya sebelumnya. Ya, arid li sukun aja ya Pak. Arid lis sukun atau sukun aridah. Jadi ada sukun aridah, sukun yang muncul sebab bacaan itu diwakofkan. Yang tadinya dotnya berbaris kasroh sebab wakof, maka munculkan baris sukun. Maka disebutkan sukunnya sukun aridah. Ya, sukunnya sukun aridah. Terjadilah yang disebut dengan arid disukun. Munculnya baris sukun karena terjadinya wakof. Yang lain? Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya tetap bersemangat dan tolong jaga semangatnya terus untuk membaca dan mempelajari Al-Quranul Karim. Ini nanti akan dimasukkan ke YouTube oleh Ibu Kinana dan insya Allah bermanfaat bagi saudara-saudari kita. Dan ini kelak di yaumil kiamah akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Video ini, rekaman ini akan menjadi saksi di hadapan Allah ya. Hambamu ini dulu waktu hidup di dunia pada tanggal 30 Agustus, Selasa malam Rabu jam 20.00 atau jam 8 malam hadir dalam pengajian Al-Quranul Karim. Walaupun masuk Zoom-nya rada-rada susah, ada yang gampang, ada yang coba berkali-kali belum masuk juga, akhirnya kudu ditarik-tarik, kudu didorong-dorong baru bisa masuk. Tapi semuanya alhamdulillah berhasil masuk mengikuti pengajian ini. Alhamdulillah. Ini akan menjadi saksi. Ada ayat Allah dalam surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa syai'in Kulla syai'in akhsaynahu fi imamin mubin. Lanjut, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang telah membantu kesuksesan acara di Cirebon dan di Brebes. Alhamdulillah pada hari Sabtu kemarin, tanggal 27 hari Sabtu sore, saya beserta rombongan telah memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan kaum duafa yang ada di daerah Cirebon, di desa Kalibuntu dan Kalimukti. Alhamdulillah pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Anak-anak yatim dan kaum duafa yang kami undang rata-rata pada hadir, dan ini kami foto, kami rekam, nanti baru dimasukin ke YouTube
nanti Bapak Ibu bisa saksikan ya acara santunan yatim dan duafa, apa yang Bapak Ibu berikan, kami sampaikan kepada yatim dan duafa. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu semakin berkah berlimpah, hajat Bapak Ibu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, yang yang sedang sakit dengan sebab santunan yatim Allah angkat penyakitnya, yang pikir lagi ruwet Allah berikan keluasan dalam hatinya, makin berkah insya Allah. Ini ucapan terima kasih atas kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada saya, dan alhamdulillah saya sampaikan kepada anak-anak yatim dan kaum duafa yang ada di Cirebon. Nanti YouTube-nya kalau sudah jadi saya akan kirim ke grup-grup biar tahu pelaksanaan kegiatan santunan yatim di Cirebon pada Sabtu kemarin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubung saya ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, pengajian kita baru sampai pembahasan ahkamut tajwid pada ayat 27 surah Al-Baqarah. Jadi Bapak Ibu tolong berlatih untuk membaca pada malam Rabu yang akan datang, sekaligus saya lanjut dengan tafsir Al-Quran. Ya, jadi begitu Ibu Inah dan semuanya, Pak Jinursia selaku koordinator umum pengajian kita cukupkan. Ada keperluan yang tidak bisa saya tinggalkan, insya Allah saya sambung pada malam Rabu yang akan datang dengan memberikan kesempatan masing-masing kelas atau masing-masing grup untuk membaca. Ya, ada wakilnya, ada yang 1 orang, ada 2 orang. Saya berikan kesempatan pada malam Rabu besok, dan saya lanjut dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat 27 berdasarkan beberapa tafsir yang ada. Saya pikir itu saja. Saya langsung pamit ya. Saya langsung 28, 27 Pak. Semoga semuanya 27 ke 28. sebaik-baiknya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bu Ina. Baca 27 Pak, 27. semuanya. 27 ya. Langsung 7 Pak. 7 masih. Ibu yang 27. saya langsung pamitan. Hadanillahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Salam sehat Pak Ustaz. Wina bisa. Saya selaku pembaca mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Inilah akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini dengan doa majelis. Afatul majelis. Allahumma Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.